Bismillahirrahmanirrahim. Suatu perbuatan atau amal buruk dan dosa yang kamu yakini menjadikanmu terpuruk dalam hidup dan kehidupanmu, maka pada hakikatnya kamu telah lalai, lupa bahwa Allah Maha Pengampun dengan segala rahmat-Nya. Mengapa tidak kamu hampiri saja pintu taubat-Nya dan memohon ampunan dari rahmat-Nya itu? Hal ini akan jauh lebih baik daripada kamu berprasangka bahwa kehidupanmu akan terpuruk, kehidupanmu sial, kehidupanmu sulit, kehidupanmu susah karena suatu amal buruk dan dosamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para hamba Allah dan mereka yang ditarik kepada jalan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada hamba-hambanya, memberi kekuatan, kemudian memberikan ujian, kemudian memberikan pengampunan dari sisinya pada rahmat-Nya. Sungguh tiada luput segala keadaan kita terkondisikan, terahwalkan, baik kondisi pada zahir ataupun ahwal pada batin, dan suasana lingkup kehidupan dan segala hiruk pikuknya, ataupun hal-hal lain yang bila seorang hamba atau suatu keadaan dari orang-orang yang sedang mencari jalan Allah terpuruk, terhempas, bahkan terjatuh kepada suatu kemaksiatan dan dosa, bahkan terjadi berulang-ulang, dan bila keadaan itu disesalinya, lalu si hamba bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah, adalah hal itu amat baik dan ternilai suatu rasa bahwa ia, si hamba, mempunyai tanggung jawab atas perbuatannya itu, menyerahkan dirinya kepada Allah. Dan Allah
adalah Tuhan yang Maha Pengampun, yang menciptakan lalu mengampuni dan menciptakan semua keadaan bagi kehidupan makhluk, khususnya manusia, dan Dia mengampuni dan melupakannya bila si hamba benar dalam penyesalan, an-nadam, dan bertekad untuk tidak kembali kepada kesalahan dan dosa itu. Akan tetapi ada kalanya seseorang berpikir dengan cara pandang pikir dalam kondisi akal atau pemikirannya sendiri, atau bahkan terpengaruh dengan bisikan-bisikan setan, yaitu seperti terjadinya satu ungkapan bahwa bila seseorang berbuat kesalahan dan dosa, maksiat atau lainnya, akan menjadikan hidup atau kehidupannya menjadi madarat atau sial atau apes atau lainnya bahasa. Para hamba dan mereka yang ditarik kepada Allah, hal ini sering kita mendengarnya atau kita sering temukan pada orang-orang yang memang adalah menjadi suatu istilah umum, dan memang benar bahwa dosa kita menjadikan penghalang atas kebaikan kehidupan kita. Dosa menghalangi rezeki, dosa merusak kreativitas, dosa menurunkan derajat, dosa menjadikan gelap hati, gelap pikiran, dosa menghalangi cahaya Allah kepada hati kita. Akan tetapi kita adalah hanya seorang hamba yang lemah. Kita menjalani dengan segala kekuatan yang ada pada pemahaman yang kita mampu. Maka kalaupun keadaannya seperti itu, alangkah lebih baiknya kita memahami dari sisi yang lain, meninjau dari hal yang lain, yaitu dari pemandangan keindahan Allah yang mempunyai rahmat karunia terhadap hamba yang menyesali dan mau melaksanakan taubat, yaitu kembali kepada Allah. Jangan kita terpaku daripada kita berpikir, aku hidup susah, aku hidup sial, rezekiku sempit, hanya gara-gara aku banyak berdosa, aku banyak maksiat, aku susah. Maka alangkah indahnya memandang rahmat karunia Allah. Cepatlah kita bertobat, kemudian memohon ampunan dengan janji, dengan kehendak yang maha suci. Yakinilah, tanamkan dalam pikiran dan hati bahwa Allah Maha Pengampun,
Dan tetaplah seperti itu di dalam wacana pandang pikir kita, dan tetapkan satu dzon yang baik, prasangka yang baik kepada Allah, bahwa Allah akan mengampuni semua kesalahan dan dosa kita. Dan buanglah dari pikiran kita jauh-jauh tentang kesialan, keapesan, kesusahan, dan lain sebagainya pada kehidupan kita. Itu disebabkan karena dosa. Walaupun itu benar pada hak agama, akan tetapi kita punya jendela lain, kita punya wacana lorong batin yang berbeda, dan inilah adalah jalan Allah. Lorong batin jalan Allah ini tidak melihat kepada amal kita yang telah salah dan dosa, tetapi kita melihat sisi lain dari rahmat karunia Allah. Buang prasangka hal-hal yang buruk, dan lihatlah betapa indahnya rahmat karunia Allah bagi orang-orang yang bertobat dengan penyesalan yang kuat dan ingin kembali mendapatkan rahmat. Maka inilah yang diharapkan, membuka jendela lain daripada kita memikirkan saja tanpa bertobat. Bahkan bila kita pun bertobat dan kita masih berpikir bahkan dzon tentang kesialan, kesusahan, dampak segala macam kehidupan hanya gara-gara dosa dan maksiat kita dan kesalahan, alangkah lebih indahnya kita buka jendela dari sisi rahmat Allah yang lain, yaitu Dia akan menerima pertobatan kita. Dia akan membuat kita terbebas dari rasa beban atas kesalahan dosa itu. Dia akan mengangkat derajat kita dengan taubatan kita, dan Dia akan melepaskan segala keadaan hidup dan kehidupan kita dari hal-hal yang dianggap akan sial, akan susah, akan menderita, dan lain sebagainya. Maka itu para hamba Allah dan orang-orang yang ditarik kepadanya, marilah kita meluruskan niat dan i'tiqad batin kita bahwa jalan-jalan Allah di dalam mujahadah batin sangat banyak, sehingga dari sela mengharap rahmat, daripada hanya sekedar berpikir bahwa kesialan, kemadaratan, kesusahan adalah dari dosa kita. Walaupun itu benar adanya di dalam hak agama, tetapi bukalah lembaran lain, jendela lain, dan harapkanlah kepada Allah. Maka Dialah yang Maha Kuasa atas segala keadaan hambanya. Dan tetaplah keyakinan itu terus tidak berubah, maka Allah akan merubah segala keadaan kita, karena kita mempunyai prasangka yang baik dan tidak putus asa dan tidak lemah. Demikianlah para hamba dan semua yang ditarik kepadanya. Semoga manfaat dunia akhirat dan menjadi celah bagi mujahadah batin kita, bermujahadah untuk mencari jalan pada sisi lain dari segala rahmat Allah yang luas. Dan sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita menyerahkan diri dan bertobat
atas segala kesalahan dan dosa. Semoga berkah atas seluruh kehidupan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.